Pernah bertanya-tanya kenapa harga motor listrik kadang terasa kurang ramah di kantong? Seringkali, biang keladinya adalah satu komponen ini, baterai. Betul sekali, baterai bisa memakan biaya hingga 40-50% dari total harga motor listrik itu sendiri. Gila, kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin baterai ini jadi komponen paling mahal? Yuk, kita bongkar sama-sama alasannya. Pertama, kita harus bicara soal bahan baku. Coba bayangkan baterai sebagai sebuah kue mahal. Bahan-bahan utamanya seperti litium, nikel, dan kobalt adalah bahan-bahan langka dan berharga. Harga komoditas ini di pasar global sangat fluktuatif, alias naik turun terus, dan trennya cenderung meningkat karena permintaan yang semakin gila-gilaan dari seluruh dunia. Saat harga bahan bakunya saja sudah tinggi, tentu harga jual baterainya juga ikut melambung. Proses penambangan dan pemurnian bahan-bahan ini juga tidak mudah dan butuh biaya besar, yang semuanya berkontribusi pada harga akhir baterai yang kita beli. Alasan kedua adalah biaya teknologi, riset, dan pengembangan, atau yang biasa kita sebut R&D. Membuat baterai motor listrik itu bukan sekadar mencampur bahan-bahan tadi. Dibutuhkan riset bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar untuk menciptakan teknologi baterai yang tidak hanya efisien dan bisa menyimpan banyak daya, tapi juga awet dan yang terpenting, aman. Para insinyur dan ilmuwan bekerja keras di laboratorium untuk meningkatkan kepadatan energi, mempercepat waktu pengisian daya, dan memastikan baterai tidak mudah panas atau terbakar. Semua biaya untuk riset canggih ini, dari gaji para ahli hingga peralatan laboratorium yang super mahal, pada akhirnya dibebankan ke harga jual setiap unit baterai. Selanjutnya, mari kita bahas soal skala produksi. Dalam dunia industri, ada prinsip yang namanya skala ekonomi. Semakin banyak unit yang diproduksi, biaya per unitnya akan semakin murah. Coba bayangkan sebuah pabrik baterai. Jika pabrik itu hanya memproduksi 1000 baterai setahun, biaya operasionalnya akan sangat tinggi per unitnya. Tapi jika pabrik yang sama bisa memproduksi 1 juta baterai, biaya tetap seperti sewa pabrik dan gaji karyawan bisa dibagi ke lebih banyak unit, sehingga harga per baterainya jadi lebih terjangkau. Nah, masalahnya saat ini, industri baterai untuk kendaraan listrik, terutama di beberapa negara, skalanya belum sebesar industri komponen mobil konvensional. Produksi massal yang benar-benar masif masih dalam tahap pengembangan. Permintaan memang tinggi, tapi kapasitas produksi masih berusaha mengejar. Jadi, selama produksinya belum mencapai skala raksasa, jangan heran kalau harganya masih terasa premium. Faktor keempat yang tidak bisa kita lupakan adalah pajak dan biaya impor. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada impor komponen-komponen utama baterai, atau bahkan impor baterai utuh dari negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, atau Jepang. Setiap komponen yang masuk akan dikenakan bea masuk dan berbagai pajak lainnya. Kebijakan pemerintah ini, meskipun bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, seringkali justru menambah lapisan biaya baru pada rantai pasokan. Semua pajak dan bea ini akan menumpuk dan akhirnya menjadi bagian dari harga yang harus kita bayar sebagai konsumen di dealer. Jadi, struktur pajak dan kebijakan impor ini punya peran yang signifikan dalam menentukan label harga akhir di pasaran. Lalu, ada juga faktor umur dan garansi baterai. Produsen harus menjamin bahwa baterai mereka bisa bertahan selama beberapa tahun atau untuk jarak tempuh tertentu. Garansi ini adalah janji kualitas, tapi juga merupakan risiko bagi produsen. Mereka harus memperhitungkan potensi biaya penggantian baterai yang rusak selama masa garansi. Biaya antisipasi risiko ini, lagi-lagi, dimasukkan ke dalam harga jual baterai. Semakin panjang masa garansi yang ditawarkan, semakin besar pula asuransi yang harus dibayar konsumen di awal pembelian. Ini seperti jaminan, tapi jaminan yang tidak gratis. Jadi, kalau kita rangkum, mahalnya harga baterai motor listrik itu disebabkan oleh badai sempurna dari berbagai faktor. Mulai dari harga bahan baku yang terus meroket, biaya riset dan teknologi yang sangat besar untuk menciptakan baterai yang aman dan efisien, skala produksi yang belum mencapai tingkat maksimal untuk menekan biaya, serta beban pajak dan biaya impor yang menambah ongkos. Tapi, jangan pesimis dulu, ada harapan cerah di depan. Para peneliti di seluruh dunia terus berinovasi mencari alternatif bahan baku yang lebih murah dan melimpah. Teknologi baterai baru seperti solid-state battery juga menjanjikan performa yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah di masa depan. Selain itu,
Dengan semakin banyaknya investasi untuk membangun pabrik baterai lokal atau yang kita kenal dengan istilah hilirisasi, ketergantungan pada impor akan berkurang. Ini artinya, biaya logistik dan pajak impor bisa dipangkas. Jika semua ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi kita bisa melihat harga motor listrik dengan baterai yang jauh lebih terjangkau. Nah, itu tadi penjelasan lengkapnya. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apa solusi paling efektif untuk menekan harga baterai motor listrik di Indonesia? Atau mungkin kamu punya pengalaman atau pandangan lain tentang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.